Shalom, perkenalkan nama saya Evita Dadarong, kelas 12 IPA 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kimia tentang berbagai masalah yang ditimbulkan dari penggunaan plastik. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan berbagai masalah yang timbul dari penggunaan plastik. Nah, sampah plastik sekarang ini sudah memasuki tahap awas dan menjadi masalah terbesar yang dialami oleh berbagai negara di dunia ini. Produksi plastik secara besar-besaran mengakibatkan banyaknya sampah plastik yang tersebar mengotori bumi. Ada banyak masalah yang timbul akibat penggunaan plastik, seperti berikut ini. Yang pertama itu memicu perubahan iklim. Nah, sejak produksi, konsumsi hingga pembuangannya, plastik menghasilkan emisi karbon yang tinggi sehingga berkontribusi terhadap perubahan iklim karena kondisi bumi semakin memanas. Yang kedua itu mencemari lingkungan. Kantong plastik yang dibuang sembarangan bisa menyebabkan tersumbatnya selokan dan badan air. Yang ketiga itu terurai sangat lama. Sampah plastik sulit terurai di tanah karena rantai karbonnya yang panjang sehingga sulit diurai oleh mikroorganisme. Kantong plastik dan sampah sejenisnya akan terurai ratusan hingga ribuan tahun kemudian. Yang keempat itu menyebabkan polusi udara. Nah, pembakaran sampah plastik di udara terbuka menyebabkan udara tercemar karena pelepasan bahan kimia beracun ke udara. Udara yang tercemar ini bisa mempengaruhi kesehatan manusia dan hewan. Contohnya misalnya mempengaruhi pernapasan pada manusia. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Video tadi sudah menjelaskan beberapa masalah yang ditimbulkan dari penggunaan limbah plastik. Maka sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara penanggulangan limbah plastik tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita sering sekali menjumpai limbah plastik dimanapun kita berada. Di dunia saat ini limbah plastik mencapai 300 juta ton per tahunnya. Bahkan Indonesia menempati urutan kedua sebagai penghasil limbah plastik terbanyak di dunia. Ada beberapa cara untuk mengatasi penggunaan limbah plastik tersebut. Yang pertama yang paling penting adalah kita harus mengurangi penggunaan limbah plastik. Contohnya, ketika ingin berbelanja ke minimarket atau supermarket, sebaiknya kita menyediakan tas kecil untuk menyimpan barang belanjaan tersebut. Sedikit demi sedikit, jika beberapa orang melakukan kebiasaan tersebut, maka sedikit demi sedikit pula sampah yang ada di lingkungan sekitar kita mulai berkurang. Inilah tas belanjaan yang akan digunakan untuk menggantikan kantong plastik. Yang kedua adalah pengolahan limbah plastik dengan menggunakan metode fabrikasi. Penanggulangan limbah plastik dengan cara melakukan daur ulang merupakan salah satu solusi yang baik, di mana limbah plastik yang diolah selain meminimalkan penggunaannya di alam, produk yang dihasilkan juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Salah satu cara daur ulang limbah plastik yaitu metode fabrikasi. Proses fabrikasi itu sendiri adalah suatu rangkaian pekerjaan dari beberapa komponen material baik berupa plat, pipa, baja yang dirangkai dan dibentuk setahap demi setahap berdasarkan item-item tertentu sampai menjadi bentuk yang dapat dipasang menjadi sebuah rangkaian alat produksi maupun konstruksi. Yang ketiga adalah pemerintah harus menyediakan bak-bak sampah di setiap kelurahan dan harus diadakan pembersihan sampah setidaknya 1 kali sebulan. Dengan kata lain, dengan cara menerapkan 4R. Yang pertama adalah reduce, yang kedua reuse, yang ketiga recycle, yang keempat replace. Reduce itu sendiri mengurangi pemakaian, reuse memakai ulang, recycle mendaur ulang, dan yang terakhir replace mengganti dengan bahan yang lain. Sekian dari penjelasan saya tentang cara penanggulangan limbah plastik. Semoga dengan cara-cara ini dapat mengurangi penggunaan limbah plastik di sekitar kita.